Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Ustadz udah ada. Terima kasih semua buat jamaah kajian online Muhabbatullah yang telah join siang ini di kajian kita yang bertema fenomena mati mendadak. Udah ada intronya tadi itu di video-video Ustadz ya yang lumayan menggetarkan hati Ustadz. Ustadz apa kabar Ustadz, sehat? Kita langsung aja ya Ustadz, kita mulai buat semuanya, buat pertanyaan-pertanyaan nanti di kolom chat, insya Allah kalau waktunya cukup akan dijawab sama Ustadz. Mari kita buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah kajian yang mengingatkan kita untuk menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk bekalnya. Sebuah tema yang mengangkat dan bagaimana kita akan mempersiapkannya dan bagaimana ketika kematian mendadak itu datang. Semoga apa yang dilakukan oleh para pengurus Majelis Ta'lim Muhabbatullah menjadi amal jariyah, menjadi pengingat yang membuat kita menjadi lebih baik, taubatan nasuh, dan semangat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini berada di akhir zaman yang dimana banyak terjadi kematian mendadak. Memang itu merupakan daripada salah satu tanda hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min iktirabis sa'ah an yura al-hilal kibalan fayuqal lilailatain wa an tuttakhadhat al-masajid turuqan wa an yadhhara mautul fujaah. Dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan tempat jalan-jalan dan munculnya banyak kematian mendadak. Wa yadhhara mautul fujaah, munculnya banyak kematian mendadak. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita lihat sekarang. Kenyataannya ada di hadapan kita. Benar-benar terjadi dan nyata di hadapan kita pada zaman ini. Orang yang sehat kemudian mati tiba-tiba. Orang-orang sekarang yang menyebutnya serangan jantung. Berapa banyak orang yang sedang berolahraga, tujuannya yang ningkatin kesehatan kan. Namun kematian tiba-tiba mendatanginya di lapangan. Lagi main sepeda, pengen sehat, mati di atas sepeda. Main futsal, pengen sehat, mati di lapangan futsal. Padahal pengen sehat. Dan berapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota,
ya dia insta story ke orang-orang, ya dia ngasih tahu kalau dia sedang mau jalan, kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diperkirakan hingga menghantarkan yang mau safar ini kepada kematian. Berapa banyak orang yang lagi maksiat, lagi zina di suatu tempat, kemudian mendadak syakarat. Apa yang saya tampilkan video-video di awal itu baru sedikit sekali ya. Itu baru mati-mati yang bagus tadi. Ada mati-mati yang luar biasa yang harus jadi pelajaran buat kita. Dalam keadaan bermaksiat, di tempat-tempat diskotik. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Atau juga bukan hanya mati mendadak itu dalam keadaan nggak bagus, tapi bisa juga mati mendadak orang lagi ibadah. Ya, tadi kita sudah lihat orang lagi habis sholat, habis zikir mati. Tadi sudah kita lihat videonya. Ada yang tadi lagi nungguin sholat, ya, lagi nungguin sholat, mati mendadak, masya Allah. Orang yang mati nungguin sholat berarti dia mati lagi sholat. Kemudian juga banyaklah, ada yang lagi khotib Jumat, mati, dan lain-lain. Makanya melihat kenyataan sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang mati mendadak, maka pentingnya kita mengingat banyak kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aksiru zikraha zimin ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Bagi Bapak Ibu yang suka melihat orang-orang mati belakangan-belakangan ini, harusnya menjadi sebuah pelajaran ibrah, sehingga kita menjadi lebih baik. Kalau ternyata tidak dijadikan pelajaran, hatinya tidak lembut, maka mungkin hatinya sudah keras. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mati mendadak. Fenomena mati mendadak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Namun sangat disayangkan sedikit manusia yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, akan saya share screen. Siapa yang baca? Silakan. Nasihat Imam Bukhari yang berharga. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengingatkan masalah kematian mendadak melalui syairnya. Manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku, salat ibadah. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang sehat engkau lihat tanpa sakit, jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Baik, jadi Imam Bukhari mengingatkan kita tentang masalah kematian mendadak melalui syairnya. Igtanim fil farad fadlar ruku fa'asa yakuna mautuka baghtah. Kam sahih ra'aita min ghairi saqamin zahabat nafsuhu sahihah. Manfaatkan di saat longgar keutamaan ruku. Maksudnya kalau lagi ada banyak waktu, manfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Dan berapa banyak orang sakit tanpa berapa banyak orang kau lihat tanpa sakit, jiwa yang sehat pergi dengan mendadak. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan termasuk perkara yang mengherankan bahwa beliau Imam Bukhari mengalami kematian mendadak atau yang semacamnya.
Jadi ternyata Imam Bukhari termasuk matinya mendadak. Imam Bukhari matinya mendadak. Jadi kita pantas nih dengerin nasihat dari orang yang mati mendadak seperti Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari tidak kita ragukan lagi gimana ibadahnya. Bagaimana pengabdiannya terhadap Islam sampai hari ini namanya kita kenal. Dan makanya dia menasihatkan kepada kaum muslimin agar mempergunakan waktunya untuk ibadah. Karena kemungkinan seseorang bisa mati mendadak. Dan ternyata Imam Bukhari termasuk yang mati mendadak. Oleh karena itu, ada sebuah pertanyaan. Apakah mati mendadak itu tanda kemurkaan Allah? Karena dalam sebuah hadis disebutkan dari Ubaid bin Khalid As-Sulami, seorang laki-laki dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang mengatakan dari Ubaid. Dia berkata, "Mautul faj'ati ahzatu asaf." Kematian mendadak adalah siksaan yang membawa penyesalan. Jadi mati mendadak itu ya siksaan. Dan mati mendadak itu banyak bawa penyesalan. Kenapa mati mendadak menyebabkan siksaan dan membawa penyesalan? Para ulama telah menjelaskan mengapa kematian mendadak merupakan siksaan dan penyesalan. Lanjut, Ali Al-Qari. Halo? Para ulama telah menjelaskan mengapa kematian mendadak merupakan siksaan yang membawa penyesalan. Ali Al-Qari rahimahullah berkata, yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari dampak kemurkaan Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi kenapa Ibnu Dewi, Bata kita dulu. Kenapa mati mendadak merupakan siksaan dan penyesalan? Karena dia nggak siap-siap untuk akhiratnya. Ya kan? Kalau Dewi ditanya mau mati gimana? Mendadak apa sakit? Masya Allah, Ustaz. Saya masih takut memikirkannya, Ustaz. Masya Allah. Pastikan orang pengennya sakit dulu. Minimal kalau sakit dia bisa taubat, betul? Minimal kalau sakit dia bisa minta maaf, ya, dan lain-lain. Tapi siapa yang tahu? Makanya mati mendadak ini dianggap siksaan dan membawa penyesalan. Kenapa? Karena dia nggak siap-siap. Kalau sakit ya dia siap-siap kan. Ya, mati tabrakan, mati tenggelam, ya tiba-tiba kejatuhan, apa dan lain sebagainya. Sebagaimana video yang saya setel tadi. Banyak sekali orang-orang mati mendadak. Bahkan rame-rame mati mendadaknya. Maka mati mendadak merupakan penyesalan. Kenapa nyesel? Karena ya dia nggak siap-siap untuk akhiratnya. Makanya kalau orang sakit kan biasanya la'allahum yarji'un. Orang kalau sakit itu, ya, kalau orang sakit itu dia akan jadi lebih baik. Karena tujuan dari musibah adalah supaya manusia kembali. Tujuan dari musibah adalah supaya manusia kembali. Maka ketika manusia sakit, ya biasanya dia zikir, istighfar, dan lain-lainnya. Nah mati mendadak gimana? Gak sempat dia siap-siap. Gak sempat siap-siap buat bekal akhirat. Dan kalau orang sakit ngapusin dosa kan. Coba orang sakit sebulan, dihapusin dosa selama sebulan tuh. Kalau mati mendadak, enggak. Ya, Ibnu Battal, lanjut Dewi. Ibnu Battal. Ibnu Battal rahimahullah berkata, hal itu walau alam karena di dalam kematian mendadak dikhawatirkan terhalangi dari membuat wasiat dan tidak mempersiapkan untuk bekal akhirat dengan taubat
dan amal-amal soleh lainnya. Baik. Jadi mati mendadak termasuk penyesalan. Kenapa? Karena nggak sempat bikin apa? Wasiat. Nggak sempat nasehatin dulu. Ya, nggak sempat ngasih wejangan dulu. Sehingga akhirnya ya mati mendadak ini dianggap sebuah penyesalan dan merupakan siksaan karena satu, dia tidak sempat siap-siap untuk akhiratnya, apalagi yang belum tobat. Ya, padahal kalau dia sakit bisa menghapuskan dosa. Mati mendadak dianggap penyesalan karena dikhawatirkan ya dia tidak menyampaikan wasiat, belum ngasih wejangan dulu sebelum dia mati. Dan inilah kenapa mati mendadak dianggap merupakan apa tadi? Siksaan. Ya. Kemudian selanjutnya, adapun orang mukmin yang selalu mempersiapkan diri dengan iman yang sahih dan amalan yang salih, maka kematian mendadak merupakan keringanan baginya. Ini dia. Jadi yang mati mendadak ini tergantung orangnya. Kalau orangnya fajir, orangnya kafir, penyesalan. Kenapa? Nggak sempat taubat, nggak sempat siap-siap, nggak sempat beramal, nggak dihapusin dosanya lewat sakit, dan lain-lainnya. Tapi kalau orang mukmin yang mati mendadak, justru termasuk keringanan baginya. Lanjut kita. Adapun orang mukmin yang selalu mempersiapkan diri dengan iman yang sahih dan amalan yang saleh, maka kematian mendadak merupakan keringanan baginya. Tuh. Okay. Ya, jadi bagi orang yang beriman, mati mendadak merupakan keringanan. Kenapa keringanan, Git? Karena udah siap ya, Ustaz. Bukan, kagak nyusahin orang dulu ya. Iya. Kagak menderita sakit dulu. Enggak ngeluarin uang dulu. Sakit. Kan banyak orang ngeluarin uang ratusan juta, mati juga. Ya, kirain sembuh. Wah, kalau begitu mendingan duitnya buat ahli waris satu. Iya kan? Makanya kematian mendadak bagi orang kafir, bagi orang fajir, wah penderitaan itu. Siksaan itu, penyesalan itu. Karena mereka belum sempat bertobat kepada Allah dan berwasiat dan mempersiapkan diri. Tapi kematian mendadak buat Imam Bukhari. Masya Allah. Kematian mendadak buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kematian mendadak buat orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keringanan baginya. Sebagaimana dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul fujaati takhfifun 'alal mu'min wa ahzatu asafi 'alal kafir. Artinya kita kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Baik, berdasarkan hadis ini berarti mati mendadak merupakan keringanan terhadap seorang mukmin. Karena tadi nggak usah sakit-sakit dulu, nggak usah ngeluh-ngeluh dulu, dan lain sebagainya. Kalimat ini juga diriwayatkan dari perkataan sebagai sahabat Ibnu Mas'ud, qala mautul fujaati tahfifun 'alal mu'min wa asafun 'alal kafir. Ibnu Mas'ud juga berkata kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Yang dimaksud mukmin di sini adalah orang mukmin yang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan selalu memperhatikannya. Tuh, mukmin di sini maksudnya yang memang udah siap-siap. Makanya nggak gimana, karena kematian nggak tahu kapan datangnya, karena kematian nggak tahu waktunya, makanya nggak mau seorang mukmin seperti kita sudah harus melakukan persiapan, sudah harus melakukan banyak persiapan. Oleh karena itu, sedangkan orang kafir sangat jelas karena dengan kematian mendadak ia tidak sempat bertobat dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Maka poinnya ini nih. Apa kita poinnya? Yang terpenting bukanlah mati mendadak atau tidak, tetapi apa yang kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Betul. Ya mau mendadak, mau di rumah sakit, gimana kumaha Allah we.
Gimana Allah aja. Tapi yang penting kita sudah mempersiapkan diri dengan taubat. Kita sudah mempersiapkan diri dengan tauhid. Kita sudah mempersiapkan diri dengan amal saleh. Berbagai amal saleh sudah kita kerjakan. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau ditanya mau mati gimana kita? Ya, yang penting dalam keadaan taubat, Pak Ustadz. Dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan amal saleh. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang husnul khotimah itu tidak harus mati lagi sujud. Tidak harus orang husnul khotimah itu mati lagi ibadah, tidak harus. Syukur-syukur kalau bisa begitu mah. Syukur-syukur kalau bisa begitu mah. Ya kan orang-orang kita kalau udah mati lagi sholat pasti viral kan. Oh, mati husnul khotimah. Oh, kalau mati lagi apa kayak tadi kita lihat ya, sebelum penayangan, sebelum kita bahas masalah ini saya sampaikan videonya. Ya, betapa Masya Allah banyak orang yang matinya lagi ibadah. Alhamdulillah kalau bisa begitu mah. Tapi Nabi SAW mati pun di atas kasur. Mati di atas kasur, tidak lagi ibadah Nabi. Ya, tapi pasti zikir. Tidak lagi sholat maksudnya. Tidak lagi puasa. Khalid bin Walid ikut 100 peperangan. Tapi juga tidak mati dalam peperangan. Matinya di atas kasur juga. Oleh karena itu, yang mau husnul khotimah, mau dia mati lagi main futsal, mau dia mati lagi main sepeda, mau dia mati dalam keadaan apapun selama bukan bermaksiat, yang penting taubat, yang penting tauhid, yang penting amal soleh, insya Allah selamat. Jadi bukan masalah mati mendadaknya, akan tetapi ketika dia mati mau mendadak, mau sakit, maka dia termasuk orang yang selamat, walaupun dia matinya mungkin dalam keadaan tidak ibadah. Yang penting sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, beliau ditanya, apakah mati mendadak termasuk akhir hidup yang jelek? Jawabannya tidak, kata beliau. Tidak dikatakan sesungguhnya itu termasuk akhir hidup yang jelek atau su'ul khatimah. Karena bisa jadi seorang masih dalam keadaan baik lalu ia mati mendadak. Dan bisa juga pula seorang dalam keadaan jelek lalu mati mendadak. Sehingga tidak dikatakan sungguhnya mati mendadak itu termasuk su'ul khatimah. Sebab seseorang istiqomah mentaati Allah dan terus bertakwa kepada Allah Ta'ala bisa jadi mati mendadak. Jadi bagi mereka ahli tauhid bisa jadi mati mendadak. Bagi mereka orang yang saleh-saleh, yang mengikuti sunnah bisa jadi mati mendadak. Dan memang mati mendadak adalah fenomena akhir zaman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang mukmin bisa saja mengalaminya, tapi bukan masalah mati mendadaknya, tapi dalam keadaan apa dia matinya. Alhamdulillah dia mati dalam keadaan taubat, sudah bertaubat. Alhamdulillah dalam keadaan penuh dengan tauhid. Alhamdulillah penuh dengan amal saleh, maka mati seperti gaya apapun, cara apapun, selama mati dalam keadaan yang wajar, maka Masya Allah itu adalah bagian daripada husnul khatimah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kepentingan kehidupannya setelah kematiannya. Lanjut, siapa tadi? Dewi. Dewi mana keluar ya? Nggak ada. Dina. Dina. Syekh Mubarak Furi. Syekh Al-Mubarak Furi menjelaskan bahwa Al-Qais adalah orang yang pandai dan berakal. Beliau berkata, Al-Qais adalah yaitu Qais adalah yaitu yang berakal dan suka berpikir atau merenungkan pada suatu urusan dan suka memperhatikan akibat-akibat atau hasil akhir. Disebut dengan Al-Qais. Al-Qais itu apa? Orang yang pandai.
Orang yang mampu mengevaluasi dirinya, beramal untuk kepentingan kehidupannya setelah kematian. Jadi Kais ini orang yang berakal, sudah mikir pada suatu urusan yang memperhatikan akibat-akibatnya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik bagi kalian saat bertemu Allah Ta'ala daripada sedikit dosa. Maka barang siapa yang suka mengungguli ahli ibadah yang bersungguh-sungguh, maka hendaklah dia menahan dirinya dari banyak melakukan dosa. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, sebuah kebahagiaan adalah ketika aku mati dan berhenti pula dosa-dosaku. Maksudnya adalah dosanya tidak menjadi jariyah, amalan-amal jeleknya tidak diikuti oleh orang, dia mati juga dosa-dosanya. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati mendadak adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, bagian daripada akhir zaman. Akan tetapi saya tekankan, kematian buat orang mukmin mendadak adalah keringanan. Sedangkan kematian mendadak buat orang kafir, orang fajir adalah bagian daripada penyesalan. Oleh karena itu, bekal apa yang harus dipersiapkan ketika kematian mendadak itu datang? Ini yang terpenting. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wajib bagi seseorang untuk segera bertobat karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemputnya secara tiba-tiba. Betapa banyak manusia yang meninggal secara mendadak dan tiba-tiba, maka bertobatlah engkau kepada Allah sebelum hilangnya kesempatan. Jadi kata Syekh Utsaimin, disuruh kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian mendadak datang dan sebelum hilang kesempatannya. Jadi poin yang pertama yang harus kita pikirkan sebelum kematian itu mendadak datang, sudahkah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, lanjut kita. Dan di akhir zaman ingatlah akan hal ini. Di akhir zaman banyak terjadi kematian mendadak yang datang secara tiba-tiba. Engkau dalam kondisi sehat walafiat, kuat, masih muda, tiba-tiba saja engkau mati mendadak. Bisa jadi dengan sebab kecelakaan mobil, atau bisa jadi karena penyakit jantung, atau dengan sebab lain yang datangnya secara tiba-tiba. Betapa banyak kejadian semacam ini dan kalian menyaksikan dan mendengarnya. Kita sering lihat, sering dengar? Sering Ustaz. Sering pasti, apalagi di saat-saat COVID ya. Iya, Ustaz. Maka apa yang harus kita lakukan, Dina lakukan, Dewi lakukan, maka wajib, dan semua yang ada di sini termasuk saya, maka wajib bagi kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Ini kuncinya. Ya, mau mati kayak apa, yang penting rajin taubat dan istighfar. Dan janganlah kita melupakan negeri akhirat, sering ingat mati. Janganlah melupakan kematian, jangan lupa melupakan hisab. Ini. Sering taubat dan istighfar, jangan melupakan negeri akhirat, maka hendaklah apa yang kita lakukan ya karena Allah. Ya. Jangan lupa kematian, karena mengingat kematian banyak manfaatnya, nanti akan kita bahas. Kemudian jangan melupakan hari hisab, bukankah kita akan ditanya nanti? Maka siapa yang mengingat ini berarti dia telah mempersiapkan kematian baik mendadak ataupun sakit. Masya Allah, Anda mati dalam keadaan bertobat. Anda mati dalam keadaan selalu mengingat akhirat dalam hidup-hidup Anda. Walaupun Anda tinggal di dunia, kakimu di dunia tapi hatimu di akhirat. Segala amalmu di dunia untuk akhirat. Apapun yang kau lakukan tujuannya adalah untuk akhirat. Dan Anda tidak pernah lupa dari kematian. Bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka Anda pun bersiap-siap selalu beramal saleh. Selalu memberikan yang terbaik, kesan yang terbaik kepada siapa yang Anda jumpai. Karena Anda tidak tahu apakah itu perjumpaan terakhir atau bukan. Dan Anda pun dengan tidak melupakan hari hisab, maka berarti Anda akan melakukan amal-amal yang Anda pikirkan sebelum Anda melakukannya. Kemudian di hari kiamat akan ada timbangan yang padanya akan ditimbang amal-amalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan bagi mereka
yang mungkin kita semuanya takut terhadap kematian mendadak, maka hendaklah memperbanyak taubat dan istighfar. Jangan melupakan akhirat, jangan melupakan kematian, dan ingatlah akan hisab dan timbangan nanti pada hari kiamat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, bekal yang pertama yang akan kita bahas adalah bekal taubat. Ini bekal yang terpenting tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Para ulama menjelaskan syarat-syarat taubat. Jadi kalau ini ketika kita takut terhadap mati mendadak, maka penting mempersiapkan diri dengan taubat. Apa syarat-syarat orang yang bertobat? Yang pertama tentunya adalah Islam. Tidak sah taubat dari dosa dan kemaksiatan kecuali dari seorang muslim. Kenapa? Walalladzina yamutuna wahum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang yang telah kami sediakan siksa yang pedih. Syarat taubatan nasuha, karena mati mendadak ini entah milik siapa saja, maka hendaknya kita mempersiapkan persyaratan-persyaratannya, yaitu yang pertama adalah taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Lanjut, Dina. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan kecuali dengan ikhlas dan mengharap wajahnya. Taib, ini kedua ikhlas. Anda tobat ya ikhlas, jangan nurutin laki. Kita cerai dia ini kembali lagi seperti semula. Kemudian mengakui dosanya, tidak sah taubat kecuali setelah mengakui dan memohon keselamatan akibat dosa yang ia lakukan. Maka kita sering baca Sayyidul Istighfar, ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui segala nikmat, wa abu'u bi zambi, dan akui segala dosa. Maka syarat taubat yang ketiga adalah mengakui dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadam taubah," penyesalan adalah taubat. Yang kelima, berlepas dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Al-Fudail bin Iyad menyatakan istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan adalah taubat para pendusta. Ya, jadi taubatan nasuha adalah dia tidak melakukan lagi dan bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Sebagaimana poin yang nomor 6, setelah berlepas, dia bertekad tidak mengulangi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan pada masa diterimanya taubat. Kapan masa diterimanya taubat? Sebelum kematian. Kenapa? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi man lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum syakaratul maut. Ya. Kemudian terbit matahari dari barat. Masih, Dina? Rasulullah SAW menyatakan, taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka taubat seorang hamba tidak bermanfaat. Inilah waktu taubat. Waktu taubat paling telat sebelum kematian dan sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang ke-8, khusus berhubungan dengan orang lain, maka ada tambahan berlepas dari hak saudaranya. Apabila ia berupa harta atau sejenisnya, maka mengembalikan kepadanya. Ini untuk urusan taubatan nasuha, maka itu hubungannya kepada Allah. Tapi kalau untuk hubungan sama manusia, ya harta ya harus dikembalikan. Nggak bisa taubat menyelesaikan hutang piutangnya. Kemudian yang ke-9, meninggalkan teman-teman yang jelek dan bergaul dengan teman-teman pilihan. Inilah sedikit daripada taubatan nasuha. Maka ketika kita takut dalam keadaan mati mendadak, mudah-mudahan kita sudah melakukan taubatan nasuha, dan inilah 9 syarat-syarat daripada taubatan nasuha.
Kemudian yang kedua, tentunya ini juga yang terpenting, yaitu bekal ilmu tauhid. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, seorang mukmin bisa mati dengan cara apapun. Yang penting dia dalam keadaan tauhid. Karena memperbaiki tauhid ibarat memperbaiki jantung pada badan. Lanjut, Gita. Memperbaiki tauhid pada diri kita itu sangatlah penting. Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah berkata, sesungguhnya memperbaiki tauhid bagi agama seseorang seperti kedudukan perbaikan jantung bagi badan. Ya. Maka setelah Anda bertaubat, maka bekal yang kedua adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibaratkan Anda sedang memperbaiki apa? Memperbaiki jantung Anda. Maka hendaklah semangat belajar tauhid. Karena orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Yabda Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah." Kita, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyutukanku atau sedikit pun juga, pasti aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu. Makin tauhidmu bagus, makin banyak Allah menghapuskan dosa-dosamu. Kan tauhid itu ada level-levelnya orang. Ya, mudah-mudahan levelmu tinggi sehingga makin banyak dosa-dosamu hapus. Amin. Cuma kebanyakan manusia sibuk belajar yang selain ini. Maka bekal tobat sangat penting. Tapi yang selanjutnya setelah tobat, maka bekal tauhid. Tidak menyekutukan Allah, belajar tauhid. Bagaimana kesyirikan-kesyirikan akan menghapuskan amal-amalmu. Maka bahkan orang yang bertauhid, Allah akan menghapuskan dosanya walaupun dosanya sepenuh bumi. La taituka biqarabiha maghfirah. Maka pelajari tauhid dengan benar, karena tauhid adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kemudian orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk sebagaimana Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya dunia akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan orang tidak dikatakan bertakwa kecuali dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Otomatis kalau orang bertakwa pasti dia bertauhid. Kemudian tauhid merupakan satu-satu sebab untuk mendapatkan ridha Allah. As'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan di dalam hatinya. Maka siapa yang bertauhid nggak mungkin dia melakukan kesyirikan. Kalau dia tauhidnya ikhlas. Siapa yang bertauhid dia berhak mendapatkan syafaat. Termasuk syafaat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia akan masuk syurga. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia masuk syurga. Terlalu banyak keutamaan tauhid. Terlalu banyak keutamaan kita belajar tauhid. Maka setelah bertobat, maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah banyak mengingat kematian. Bagaimana mungkin kita akan bisa mempercepat, memperlama ibadah, memperbagus ibadah kalau tidak banyak mengingat kematian? Karena banyak mengingat kematian akan banyak menghasilkan banyak kebaikan. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, lanjut Dina, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. 1. Bersegera dalam bertaubat. 2. Hati yang qanaah terhadap dunia.
Ketiga, bersemangat di dalam beribadah. Sedangkan barang siapa yang lupa dari mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. 1, menunda-nunda taubat. 2, tidak ridho terhadap pemberian Allah Ta'ala. 3, dan malas di dalam beribadah. Baik. Siapa yang bertobat, siapa yang mengingat mati, maka dia akan bertobat, segera bertobat kepada Allah. Banyak orang-orang ya yang seolah-olah hidupnya lama, ya panjang angan-angannya. Orang yang kemarin mati, sama kayak kita ngomongnya di hati, kayaknya gue masih lama. Mana ada orang ngomong, kayaknya gue dekat bentar lagi nih. Ada nggak, Dina? Ada, terasa. Ada nggak orang kalau ngomong, ya kayaknya gue bentar lagi nih? Jarang. Kebanyakan orang ngomong di hatinya, kayaknya gue masih lama. Makanya Bapak Ibu sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak mengingat kematian, maka dia akan taubat, hidupnya qanaah dan bersemangat dalam beribadah. Oleh karena itu suatu hari Ibnu Muti' memperhatikan rumahnya, ia pun kagum akan keindahannya. Kemudian ia pun menangis serta berkata, demi Allah, sekiranya bukan karena adanya kematian, niscaya aku gembira karenamu. Dan sekiranya bukan karena tempat yang akan kutuju nanti berupa kuburan sempit, niscaya dunia menjadi penghibur hati kita. Kemudian ia pun menangis terseduh-seduh sampai suara tangisannya meninggi. Jadi kalau bukan karena ingat mati, dia seneng banget dia punya rumah bagus tuh. Rumahnya bagus, gede, seneng banget. Kalau bukan karena dia sadar bahwa rumah yang sebenarnya adalah kuburan, maka dia tidak akan gembira dengan indahnya rumahnya. Maka berapa banyak manusia yang memperindah rumahnya di dunia, tapi lupa memperindah rumahnya di kuburan. Maka Ibnu Mut'i ini menangis. Kalau bukan karena mengingat kuburan, kalau bukan karena mengingat kematian, senang sekali punya rumah yang bagus. Maka tidak salah Anda punya rumah yang bagus. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa di dalam rumahmu banyak taubatan nasuha. Di dalam rumahmu kau belajar tauhid. Di dalam rumahmu kau banyak mengingat kematian. Apalagi kematian mendadak. Karena rumah yang begitu besar sekalipun akan kau tinggalkan. Nggak ada properti yang bisa bawa ke kuburan. Dan kuburan yang segitu sempit ternyata bisa jadi bagikan sejauh mata memandang di dalamnya. Pintu surga dibukakan untuknya. Tapi bisa jadi kuburan yang begitu sempit, lebih sempit lagi sehingga tulang rusuknya sangat berhimpitan sehingga hancurlah retak tubuhnya. Semuanya kembali kepada amal-amalnya. Malik bin Dinar rahimahullah. Lanjut kita. Alangkah anehnya orang yang mengetahui bahwa kematian adalah akhir perjalanan hidupnya dan kubur adalah tempat kembalinya. Bagaimana bisa matanya terpesona dengan dunia dan bagaimana bisa kehidupan dunia membuatnya senang. Baik. Dari Husain al-Ju'afi berkata, seorang laki-laki telah mendatangi kuburan yang berlubang. Kemudian ia mengamati liang lahat. Maka ia pun lantas menangis terseduh-seduh dan terus menangis. Kemudian berkata, demi Allah, anta baiti haqqan, engkaulah rumahku yang sesungguhnya. Demi Allah, seandainya aku mampu, niscaya aku akan memakmurkanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, Husain al-Ju'afi, ketika dia mendatangi kuburan, dia menangis dan mengatakan, wallahi anta baiti haqqan. Demi Allah, engkau adalah rumahku yang sesungguhnya. Dan wallahi la in istata'tu la a'marunaka. Dan demi Allah, seandainya aku mampu, niscaya aku akan memakmurkanmu. Maka makmurkanlah rumahmu yang ada di kuburan. Bagaimana caranya? Tobat, bertauhid, dan amal saleh tentunya. Maka mungkin nanti kuburan kita hanya 2 kali 1 meter. Tapi di dalamnya bisa sejauh mata memandang keindahan dan bahkan dibukakan pintu-pintu surga. Dan na'udzubillah, sebagaimana Fir'aun
disempitkan kuburannya, bahkan dibukakan baginya setiap pagi dan sore pintu-pintu neraka. Al-Imam Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, lanjut kita, setiap kali hatimu lalai dan terlarut dalam kehidupan dunia, keluarlah engkau menuju kuburan, dan renungkanlah mereka-mereka ini penghuni kubur. Kemarin mereka seperti dirimu berada di atas bumi, mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Dan sekarang kemana mereka pergi? Tayyib. Kemarin bareng-bareng ya, kakak cekikik. Kemarin bareng-bareng makan di kantin. Kemarin kelihatan di TV ada. Kemarin biasa-biasa aja, tawa-ketawa. Sekarang kemana mereka pergi? Sekarang kemana mereka pergi? Sekarang mereka tergadaikan dengan amalan-amalan mereka. Tidak bermanfaat bagi mereka kecuali amalan-amalan mereka. Sebagaimana hal dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Dina. Akan mengiringi mayit 3 perkara, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali pulang 2 perkara dan akan tinggal bersamanya 1 perkara. Kembali pulang keluarganya dan hartanya dan akan tinggal bersamanya amalannya. Kita semuanya punya 3 teman. Maka renungkanlah mereka ini. Kita semuanya punya 3 teman. Teman yang pertama sangat kita cintai. Teman yang kedua lebih kita cintai. Teman yang ketiga kurang dicintai. Agak malas kita nyintain dia. Kadang-kadang aja kalau lagi butuh. Ketika Dina divonis, halo Dina, ada? Ya Ustaz, hadir Ustaz. Oh, ini kok ada signal out apa nih? Oke, lanjut, nggak apa-apa. Jadi ketika Dina dalam sebuah kasus, Dina lagi ada kasus nih, ya pasti dong Dina akan telepon tuh teman-teman yang 3 tadi. Otomatis nggak mungkin Dina telepon teman yang ketiga, tapi pasti Dina akan telepon teman yang dia yang pertama. Halo Cin, ada di mana lu Cin? Gua di sini, tolongin gua dong. Gua lagi ada kasus nih pengadilan. Kata temannya, OTW, siap. 86. Begitu temannya lihat pintu gerbang pengadilan, boro-boro dia masuk. Dia udah mengundurkan diri. Dia telepon Din, sorry ya, gak bisa bantu. Siapa? Teman, padahal teman yang dicintainya. Ya. Ya. Kemudian teman yang kedua adalah teman yang lebih dicintainya, dihubungi oleh Dina. Tolongin dong Jin, bantu aku. Siap, OTW. Lewat itu pintu gerbang. Beda ini sama teman kedua nih, beda nih sama teman pertama nih. Kalau teman pertama pintu gerbang aja buru-buru masuk. Ya, penakut teman yang pertama mah. Teman kedua lewat pintu gerbang. Dibukalah pintu pengadilan. Begitu pintu pengadilan dibuka, bukti-bukti dipaparkan. Boro-boro dia masuk ke kursi sebagai saksi, dia sudah mengundurkan diri, gak bisa bantu. Padahal teman yang sangat dicintainya. Kemudian tinggal 1 teman lagi yang terpaksa Dina hubungi. Ternyata teman itu siap. Dia lewat pintu gerbang. Dibuka pintu pengadilan, dia duduk di kursi pengadilan. Dia membela Dina dengan sekuat tenaganya dan seluruh jiwa raganya. Dan akhirnya Dina diputuskan bebas dari segala tuduhan. Siapa teman yang pertama yang sumpah sampai pintu gerbang? Itulah hartamu. Itulah kendaraan-kendaraanmu. Betapa luar biasanya manusia menjadikan kendaraan sebagai kejayaan. Kendaraan sebagai sebuah kesombongan. Ternyata kendaraan tidak masuk. Bahkan rumah yang mewah, yang megah, gak akan ada yang ikut ke pekuburan. Bahkan pernah ada seorang ustadz cerita, ada orang kaya raya, mobil semua nggak bisa dipakai, mogok semuanya, kecuali akhirnya dia diangkut dengan gerobak sampah menuju pekuburan. Bahkan ada orang yang saya dapat cerita dari seorang jamaah,
Begitu dia sakaratul maut menyebutkan nama mobil-mobilnya. La haula wala quwata illa billah. Orang nyebutin la ilaha illallah, dia nyebutin nama mobil-mobilnya. Fafakir fi haula'il kaum. Maka renungkanlah mereka-mereka ini. Itu temanlah pertama. Teman yang kedua adalah teman yang kedua coba sampai pintu pengadilan saja. Yaitu anak-anak, istri, suami. Cuma sampai pintu bahkan perempuan banyak yang nggak ikut ke kuburan karena dia menyebutkan makruh mengantar jenazah. Hanya dia melihat saja. Padahal itu luar biasa, barang-barang sehari-hari. Bahkan dulu berjanji sehidup semati, borok kalau mati ikut lagi. Apalagi laki. Mati emang ikut, 3 hari paling nangis. Kemudian yang terakhir, siapa teman yang bisa membela, tapi itu teman yang agak dibenci, kecuali dibutuhkan kalau memang senang kalau dibutuhkan. Itulah amal saleh. Maka 2 kembali, maka 1 yang tinggal. Yang 2 kembali adalah keluarganya, ya. Yang 2 kembali adalah hartanya. Tapi yang tinggal di dalam adalah amalnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, lanjutin. Ada 3 hal yang membuatku tertawa, dan ada 3 hal pula yang membuat aku menangis. 3 hal yang membuatku tertawa ialah seseorang yang berangan-angan tinggi mengejar harta dunia dan kemewahannya, sementara kematian senantiasa mengejarnya. Masya Allah, dia kejar apapun target di dunia. Wah, padahal kematian sedang mengejar. Maka penting yang kerja, niatkan kerjamu untuk ibadah. Niatkan kerjamu untuk membahagiakan orang tuamu. Niatkan kerjamu, ibadah, olahragamu untuk ibadah. Ketika kematian mendadak datang, kau lagi ibadah. Maka jangan sampai ketika kerja ngejar duniawi, halal haram gak peduli, kematian mendadak datang. Sementara dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu tinggi angan-angannya. Sehingga akhirnya dia tidak sadar bahwa kematian juga sedang mengejarnya. Dia kejar dunia, tapi kematian juga mengejarnya bahkan lebih cepat daripada itu. Maka setiap amal apapun yang kita lakukan, apalagi yang bekerja ya, silakan bekerja dengan semangat. Bekerja adalah ibadah yang halal, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, seseorang yang lalai kepada Allah dan kehidupan akhirat, sementara Allah tidak pernah lalai mengawasinya. Masya Allah, kita lalai qabliyah ba'diyah. Allah tidak pernah lalai mengawasi kita. Kita lalai dari sedekah, Allah tidak lalai mengawasi kita. Kita lalai dari berzikir kepadanya, Allah tidak lalai mengawasi kita. Ini yang luar biasa, ini kata-kata Abu Darda ini. Terakhir, ketiga. Seseorang yang tertawa dengan terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah meridhoinya atau justru Allah murka kepadanya. Baik. Inilah 3 yang membuat Abu Darda tertawa. Dan 3 hal yang membuat menangis adalah berpisah dengan orang-orang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Yang kedua yang membuat menangis Abu Darda adalah huru-hara pada hari kiamat. Yang ketiga, menurut Abu Darda yang membuat dia menangis adalah berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada hari ditampakkannya segala rahasia. Kemudian aku tidak tahu lagi apakah aku dimasukkan Allah ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Inilah 3 hal yang membuat tertawa Abu Darda dan 3 hal yang membuat dia menangis. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, lanjut kita. Lalai dari mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian adalah di antara sebab perbuatan melampaui batas dan perbuatan kerusakan serta terus-menerus di atas kejelekan. Hati-hati. Lalai dari kematian, fal-ghaflah 'anil maut. Ya, lalai dari mengingat mati dan apa yang terjadi setelah kematian adalah sebab perbuatan melampaui batas dan berbagai kebuat kerusakan. Maka kita lagi bahas setelah kita bertobat, kita bertauhid, maka banyak-banyaklah mengingat kematian.
Karena lalai dari kematian berarti adalah perbuatan kerusakan. Ya, lalai dari kematian adalah perbuatan melampaui batas. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, lanjut, Termasuk perkara terbesar yang melimbutkan hati adalah mengingat kematian, berakhirnya dunia, dan berpindah menuju negeri akhirat. inilah perkara besar yang melembutkan hati adalah mengingat kematian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang sudah di kuburan pengen balik lagi, betul? Iya. Ya, berapa banyak ya orang-orang, berapa juta manusia, miliaran manusia yang pengen balik lagi ke dunia. Tapi kita yang masih hidup tentunya harus tahu dan harus sadar betapa banyak manusia yang pengen kembali ke dunia untuk beramal saleh. Maka penting ketika kita takut terhadap kematian mendadak, maka kita persiapkan tobat, tauhid, dan banyak mengingat kematian, dan sadarilah bahwa berapa banyak manusia yang berharap untuk bangkit lagi, tetapi tidak bisa dia untuk bangkit lagi. Di dalam Quran dan Sunnah disebutkan banyak keinginan-keinginan orang yang mati pengen bangkit lagi. Di antaranya mereka berharap untuk salat sunnah 2 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan lalu bertanya, siapakah penghuni kuburan ini? Mereka menjawab, ini kuburannya si fulan. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, salat maksudnya sunnah 2 rakaat lebih dicintai oleh mayit maksudnya daripada apa yang masih tersisa dari dunia kalian. Jadi mayit sangat pengen banget bisa sholat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, sedangkan Anda masih bisa berbanyak-banyak rakaat. Tapi Masya Allah, kita lalai, sedangkan Allah tidak pernah lalai. Malaikat semaut selalu mengawasi kita. Kalau misalnya ditukarlah tempatnya, orang-orang yang ada di tanah kusir bertukar tempat dengan orang-orang yang hidup, pasti mereka akan semangat beribadah luar biasa yang ada di kuburan. Tapi sayangnya tidak akan mungkin terjadi karena mereka sudah mati. Miliaran manusia pengen bangkit lagi untuk berharap sholat sunnah 2 rakaat saja. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu amalikum as-shalah, sebagai sebaik-baik amal adalah salat. Maka pantas mayit pengen salat karena salat adalah sebaik-baik amal. Karena salat adalah sebaik-baik amal. Maka selama Anda bisa, ada waktu luang sebagaimana perkataan Imam Bukhari di awal, pergunakanlah waktu senggangmu untuk keutamaan ruku alias ibadah. Ini harapan mayit yang mati berharap untuk bisa sholat sunnah 2 rakaat. Mau dia yang mati mendadak, mau dia yang mati dalam keadaan sakit, semuanya pengen berharap untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tentunya kalau sholat wajib semua pasti ngerjain ya. Tapi kalau sholat sunnah banyak yang nanti aja. Malas dan lain sebagainya. Maka ingatlah, jutaan manusia, miliaran manusia pengen menggantikan tempatmu di dunia. Kalau bisa tukeran. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Kemudian nomor 2, lanjut kita. Ingin mengeluarkan sedekah. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kiranya berkenan menunda sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang saleh. Ini keinginan mereka untuk sedekah. Bagaimana dengan kita? Bukankah sedekah menghilangkan kematian jelek? Ya Bapak Ibu, mau sebutkan sedekatus sir tudfi ghadab rabbi, sedekah diam-diam menghindari murkanya Allah.
Dan sedekah termasuk menghindari mati yang jelek. Maka rajin-rajinlah bersedekah kalau Anda ingin dihindari dari kematian yang jelek. Setelah kita bertaubat, setelah kita bahas bertauhid, maka melakukan amal-amal soleh apapun. Maka dengan mengingat kematian, amal soleh akan meningkat. Taubat akan dipercepat. Anda akan bersegera melakukan amal ibadah. Maka termasuk sedekah. Betapa banyaknya manusia yang berharap untuk bisa sedekah walaupun sedikit. Dan ternyata sedekah luar biasa keutamaannya. Bukan hanya dipikirkan kita mengganti, hanya ganti saja. Jadi 700 kali. Hanya itu yang kita pikirkan. Bahkan sedekah termasuk menghindarkan seseorang dari mati yang jelek. Kemudian apalagi disebutkan dalam sebuah hadis. Lanjut. Kita. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Dan sesungguhnya seorang mukmin akan berteduh di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamah fid dilli sadaqatih. Orang mukmin nanti akan berteduh di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jangan remehkan sedekahmu walaupun hanya sedikit air. Hanya berapa ratus mili air, 200-300 mili air. Jangan remehkan sedekah walaupun setengah kurma. Jangan remehkan apa yang kau sedekahkan buat orang lain. Masya Allah, sedekah memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Dan sedekah adalah menjadi naungan pada hari kiamat buat kita orang-orang yang bersedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis disebutkan ya, ittaqun nar walau bitsakit tamrah. Faman lam yajid ya sikat tamrah fa bi kalimatin thayyibah. Lanjut Dina. Bentengi dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sepotong kurma. Barang siapa tidak mendapatkan sepotong kurma untuk sedekah, maka hendaklah ia berkata yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Ya, bahkan Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, sungguhnya melakukan ibadah ini apa doa, salat, sedekah dan salat melindungi hamba dari siksaan Allah dan hukumannya. Sedekah termasuk salah satu jenis peperangan. Orang yang penakut akan gemetar mengeluarkannya, sedangkan orang pemberani akan kokoh mengeluarkannya. Jadi orang sedekah itu kayak orang perang ya. Yang pemberani bakalan maju, yang penakut bakalan mundur. Sedekah itu adalah salah satu jenis peperangan. Maka banyak yang mundur, penakut. Maka siapa pemberani dia akan maju untuk mengeluarkan sedekahnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Taimiyah min jinsil qital, bahwa sedekah termasuk dari salah satu jenis peperangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal saleh adalah salah satu harapan bagi mayit. Mau dia mati mendadak, mau mati biasa, mereka berharap untuk melaksanakan amal saleh. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta iza hadara ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahum ila yaumi yub'atsun. Ya, apabila datang kematian kepada seorang dari mereka berkata, ya Tuhan, ku kembalikan ke dunia agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Mereka berharap melakukan amal soleh. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, Dina, angan-angan terbesar orang-orang yang telah mati di alam kubur mereka adalah hidup sesaat untuk meraih taubat dan amal soleh yang luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan hidup mereka sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian. Bahkan sebagian mereka ada yang menghabiskannya untuk bermaksiat. Angan-angan terbesar orang di alam kubur adalah pengen balik lagi untuk taubat, ya pengen balik lagi untuk melakukan amal soleh yang mereka luput darinya. Bahkan Muhammad bin Abi Umairah mengatakan, ada seorang menghabiskan umurnya sejak hari dia dilahirkan sampai kematiannya satu rentah dalam ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan memandang kecil amalnya pada hari kiamat. Sungguh dia berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke dunia supaya dapat menambah pahala serta balasan kebaikan. Jadi ada orang dari kecil ibadah terus ya, sampai tua pun ibadah terus dalam ketaatan. Mati, anggap usia 70 tahun mati, dia pengen bangkit lagi.
Kenapa? Karena dia memandang amalnya nanti pada hari kiamat baru sedikit sekali. Itu yang dari kecil ibadah ya. Jadi ada orang dari kecil ibadah terus sampai tua ibadah, mulu pokoknya dalam ketaatan. Ternyata kalau begitu dia mati pengen balik lagi karena dia ternyata memandang amalnya baru sedikit sekali. Gimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan orang yang mati berharap memberi kabar gembira kepada kaum atau keluarganya yang masih hidup. Qila dukhulil jannata qalat ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa jalani minal mukramin. Jadi siapa yang mati itu kemudian dia selamat, nanti dia pengen ngasih tahu, ya, ngasih tahu siapa? Ngasih tahu keluarganya sebagaimana surat Yasin ayat 26 ayat 27. Ya, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, maka ia pun berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi gembira pada keluarga, beri kabar gembira kepada keluargaku. Maka malaikat berkata kepadanya, uskun, tenanglah. Jadi orang-orang yang selamat di kuburan tuh pengen ngomong sama keluarganya, pengen ngasih tahu, mami selamat, ikutin jalan mami. Tapi kagak boleh. Alhamdulillah kita tahu sekarang. Mayit berharap ngasih tahu kita. Maka mayit yang tidak bisa memberitahu, tapi alhamdulillah sunnah Rasulullah SAW memberitahu kita. Bahkan orang yang mati syahid pengen bangkit lagi sampai mati 10 kali, mati pengen dibangkitin lagi. Mati lagi, pengen dibangkitin lagi. Sampai 10 kali mati, dia berharap pengen dibangkitkan lagi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan mereka. Maka di samping kita mempersiapkan apa tadi, bekal berupa taubatan nasuha, berupa tauhid dan amal soleh, maka hendaknya kita semuanya sadari dan hanya kehendak Allah yang kita tidak ketahui apakah kita mati dalam keadaan mendadak atau mati dalam keadaan sakit. Tapi apapun yang terjadi, mati mendadak ataupun sakit, yang penting dalam keadaan bertobat, bertauhid, dan beramal saleh. Dan jadilah manusia yang cerdas, manusia yang selalu mengingat kematian dan melakukan amal-amal saleh untuk bekal di hari kemudiannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oh, saya bacain ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tenggelam termasuk mati syahid? Mohon penjelasannya. Syukur. Ya, termasuk mati syahid. Ya, kalau urusan surganya itu urusan Allah ya. Jadi mati syahid itu ada dua, mati syahid dalam peperangan dan mati syahid dalam bentuk yang lainnya. Ya, maka termasuk yang tenggelam, yang tabrakan, yang sakit perut termasuk syahid. Tapi bukan berarti dengan seperti itu, karena ada juga orang mati hari Jumat, dia bunuh diri hari Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang penting jadi mati syahid bagus ya. Tapi tetap nanti ada hitungan-hitungan amalnya, ada timbangan-timbangannya. Dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting secara zahirnya dia mati syahid. Masalah surga itu urusan Allah. Ya, makanya ada orang tinggal di Madinah misalnya. Ya, dia berharap tinggal di Madinah kan dapat syafaat. Tapi kemudian mati dalam keadaan jelek, maka nggak bakalan dapat syafaat. Maka kata sahabat Nabi ya, kalau nggak salah Amr bin As atau sahabat Nabi ya, saya lupa namanya. Bumi tidak akan, Salman Al-Farisi rahimahullah, Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan bumi tidak akan mensucikan manusia, tapi yang mensucikan manusia adalah amalnya. Maka yang mati tenggelam, mati dalam keadaan syahid ya. Nah, bagaimana amalnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia disuruh beramal. Masalah matinya itu bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi tidak akan mensucikan seseorang. Anda mau tinggal di mana? Di Mekah, Madinah, bumi tidak akan mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang adalah amal saleh. Lanjut.
Yang kedua, lafaz apa yang mudah untuk diikuti ketika mentalkinkan yang sedang sakaratul maut? Lafaz yang paling mudah la ilaha illallah. Nggak ada Allah, 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 nggak ada. La ilaha illallah. Ya, dan bahkan la ilaha illallah ini maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa la ilaha illallah. Sudah. Kalau dia ngomongnya nanti la ilaha, Allah tahu hatinya mau kemana. Dan pasti dia niatnya ngomongnya apa? La ilaha illallah. Tapi ternyata cuma sampai la ilaha, maka yang dihitung apa? Ya hatinya, ya niatnya. Maka yang disuruh bukan adalah la ilaha illallah, bukan Allah, 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 bukan la ilaha illallah. Ikutin mah la ilaha illallah. Itu yang disuruh. Ya, itu lafaz yang paling mudah. Lanjut. Pertanyaan ketiga, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Afwan, kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Karena itu kita sering ketakutan dan cemas tidak bisa menjawab pertanyaan ketika datang malaikat mencabut nyawa. Bagaimana agar kita tidak cemas dan bisa siap menjawab pertanyaan malaikat ketika ajal Tadi udah dibahas. Pembahasan kita apa tadi? Itu. berbekal ya, Ustadz. Bertobat, bertauhid, beramal soleh, itu ya, itulah jawaban dari pertanyaannya. Bertauhid, bertobat, beramal soleh, ingat mati. Jadi kita nggak tahu kapannya, maka kita selalu bertauhid, bertobat, dan beramal soleh. Gitu loh. Ya, maka Allah menguji kita dengan kematian ini. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kematian dan kehidupan. Ya, Allah menguji kita supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Makanya kalau memang kita nggak tahu dan memang nggak ada yang tahu kapan kematian seseorang, maka hendaklah selalu bertobat, bertauhid, dan beramal saleh. Lanjut. Izin bertanya lagi, Ustadz. Kalau ada awat meninggal, tetapi sejak sakit sampai koma belum memakai hijab atau menutup aurat. Tetapi saat sakit keluarganya lah yang memakaikan hijab kepadanya. Apakah itu berarti belum termasuk beliau bertaubat menutup aurat, Ustadz? Ya kan dohirnya belum. Kita hanya melihat apa tadi? Kalau untuk amalan, ya, kalau untuk ini kita lihat zahirnya. Makanya Allah itu tidak melihat hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Ya, hati dan amalmu, bukan hati doang, amalmu juga. Makanya kalau ada orang belum berhijab kemudian mati, ya, bukan berarti akhirnya neraka, nggak boleh selama dia orang Islam. Ya, selama dia orang Islam, kemudian dia belum berhijab, maka itu diserahkan, dan dia belum bertobat dari itu, maka itu diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia Islam. Tapi kalau dia kafir ya nggak ada urusan, pasti langsung beda lagi urusannya. Ya, makanya hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik itu sebelum datang kematian. Mungkin kalau dia dibangkitin ya pengen pakai hijab, ya. Jadi intinya dia belum berhijab, dia berarti dia masih melakukan dosa. Nah, maka gimana nanti, ya, masalahnya dia orang Muslim, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memandangnya dia belum berhijab, maka semoga dia diampuni. Lanjut. Ustadz, saya pertanyaan tadi menyambung yang tadi, Ustadz. Misalnya kita sudah biasa berhijab, sudah menutup aurat, tapi dalam kondisi kita misal sedang tidak sadarkan diri atau di dalam keadaan ICU koma, terus karena diminta sama dokter untuk melepas kerudung-kerudung kita, itu bagaimana, Ustadz? Itu nggak ada, itu termasuk suatu hal yang kita di luar kesanggupan kita. Ya, kita nggak berdosa ya, Ustadz? Ya enggak lah, ya, karena kita kan nggak mau, ya, tapi karena tidak sadar, maka itu dimaafkan. Ya, Allah tidak membebani sesuai dengan kesanggupannya. Ya, taib. Izin lagi tanya, Ustadz, apakah diperbolehkan mengazankan mayat saat dikubur? Nggak ada azan buat mayit. Azan itu buat sholat. Ya, azan itu buat sholat. Kalau nanti mayit diazanin terbangun pengen sholat.
Ya, jadi azan itu bukan buat mayit, nggak ada dalilnya azan buat mayit. Azan itu buat sholat ya. Bahkan sholat Idul Fitri aja nggak pakai azan, betul? Ya, sholat Idul Fitri aja nggak pakai azan. Sholat gerhana aja nggak pakai azan. Nah ini kenapa mayit diazanin? Ya, jadi sholat gerhana, sholat apa? Sholat jenazah, sholat Idul Fitri itu nggak ada azannya. Ada azan tuh buat sholat wajib doang. Kenapa ada orang diazanin buat mayit? Ya, lanjut. Awan izin bertanya, apakah taubatan nasuha harus menjalankan sholat taubat dulu? Kalau iya, mohon penjelasan sedikit perihal sholat taubat selain sunnah 2 rakaat dan niat. Zakakillah. Sholat taubat boleh, nggak apa-apa ya. Itu termasuk sholat sunnah. Dan siapa yang melaksanakan sholat taubat, bagus dilaksanakan setelah dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian tata caranya ya simpel aja, nggak ada susah-susah ya. Banyak orang di internet sholat taubat rakaat pertama baca ini, bohong tuh, nggak ada dalilnya begitu. Rakaat kedua baca ini, baca kulhu 10 kali, baca ini sekian kan, nggak ada. Ya, jadi sholat taubat cukup Anda niat dalam hati sholat taubat, sholat 2 rakaat saja, biasa kayak sholat biasa, cuma beda di niatnya saja. Ya, tidak disulitkan untuk masalah itu. Kalau Jadi, sholat taubatnya tiap malam, kalau sambil tahajud gitu bisa, Ustaz? lebih baik tahajud saja. Itu sudah sambil tahajud Anda bertobat. Ya kan paling enak tuh. Udah tahajud, sujudnya baca Allah maghfir li zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang besar dan yang kecil, yang awal, yang akhir, dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Indah banget sujud baca itu. Ya, setiap sholat sebenarnya kita bisa taubat ya. Setiap sholat kita bisa taubat. Itu kan tadi doa sujud. Ya, doa sujud kita baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kan doa sujud tuh, minta ampun di situ. Jadi sebenarnya bisa saja kita sholat taubat atau kita dalam sholat kita taubat. Dalam sholat apapun kita bisa taubat. Dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, apalagi tahajud. Ya, nah apalagi antara waktu sahur ya, waktu sahur mungkin jam 4 kurang seperempat, ya itu bagus untuk baca istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, sebelum salam ya baca taubat, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Indah banget kalau kita lagi sholat apapun ya, ternyata kita baca doa-doa yang taubat. Bahkan Masya Allah, makanya banyak doa-doa dalam sholat yang orang nggak tahu, termasuk doa sujud dan doa sebelum salam yang begitu luar biasanya. Ya, yaitu diantaranya Allah maghfirli maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu doa luar biasa tuh. Kita mengakui diri banyak taubat, banyak dosa, minta diampuni dosanya, dosa-dosa yang kita lupa dan lain-lain. Itu doa-doa yang indah dalam sholat. Ya, makanya kalau mau sholat taubat, baca minta ampun lagi sujud sebelum salam. Ya, nggak harus sholat taubat, nggak apa-apa. Setiap sholat baca, minta ampunan kepada Allah, setiap sujud sebelum salam. Ya, lanjut. Bagaimana dengan self-healing, menjauh bukan memutus persaudaraan? Terkadang menjauh bukan memutus silaturahmi, tapi sebab ingin memutus perselisihan dan perdebatan, kesalahpahaman, dan rasa ketidaknyamanan karena prasangka buruk yang menimbulkan hasad. Bagaimana cara menyikapi orang yang melaksanakan self-healing ini? Karena hal tersebut malah menimbulkan hasad pada orang lain yang tidak mengerti kenapa orang tersebut menjauh tanpa alasan. Apakah ini termasuk bagian dari taubatan nasuha? Orang ya kalau simpel aja hidup ini, kita nggak boleh mutusin silaturahim sama saudara, adik, kakak, paman, bibi, nggak boleh. Tapi kalau sama teman-teman yang nggak bagus, teman-teman yang boleh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kita ninggalin dia, tapi ninggalin karena Allah.
Ya, apalagi kalau udah dinasehatin dulu bagus. Jadi kalau Anda menghindar dari perselisihan perdebatan, emang nggak bolehnya kenapa? Kon jadi gibah orang lain, ya bagus orang ente digibahin jadi tambah pahala tuh. Ya, jadi lagian kalau Anda menghindar dari dia jadi diomongin, ya kenapa dipikirin gitu loh. Kan intinya kalau bisa berdakwah, dakwah buat mereka. Nggak bisa Pak Ustadz, ya sudah, Anda keluar dari lingkungan mereka. Diomongin resiko, nggak ada hijrah tanpa resiko tuh. Ya semua sesuatu harus ada resiko. Orang hijrah harus ada resiko, orang taubat harus ada resiko. Resikonya paling gampang apa? Ditinggalin teman-teman, itu aja resikonya. Ya. Cuma masalahnya Anda nanti mati pun Anda sendiri, di kuburan pun sendiri, di padang mahsyar pun Anda dihisab sendiri, lewat siratal mustaqim pun Anda sendiri. Ngapain Anda mikirin orang lain? Yang bukan anakmu, keluargamu. Ya, jadi kalau memang pantas untuk ditinggalkan, tinggalkan karena Allah, nggak apa-apa. Ya malah tadi saya bilang, malah ada ulama menyebutkan salah satu cara taubat adalah meninggalkan teman-teman yang buruk. Gitu. Tapi kalau jadi diomongin Pak Ustadz, ya resiko dong, harus ada resiko. Nggak mungkin nggak ada resiko. Ya, jadi kalau bisa dakwahin, nggak bisa ya tinggalin. Ya, tapi kalau keluarga, ya adik kakak, bibi paman, jangan, harus didakwahin, harus didoain. Temanmu juga bagus didoain. Lanjut. Bagaimana dengan seseorang yang tidak sadar telah berbuat syirik sampai hingga akhir hayatnya? Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi sama Anda. Ya. Saya nggak tahu keadaannya kayak apa. Tapi yang pasti dia makanya tauhid itu ngerti kagak ngerti harus ngerti. Makanya suatu ketika Nabi melihat ada orang yang pakai gelang. Lalu ditanya itu gelang apa? Nabi nggak nuduh dulu tuh. Ya, akhirnya Nabi, ini dia bilang ini gelang anti penyakit supaya nggak kena sakit. Maka akhirnya lepaskan, suruh lepasin. Kalau kamu mati dalam keadaan demikian, kamu akan rugi. Pokoknya susah deh. Jadi siapa intinya Nabi SAW meluluh melepaskan orang itu, dan kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maksudnya pakai gelang, pakai jimat, maka dia termasuk akan celaka. Padahal orang itu kan nggak ngerti. Makanya nggak ngerti, kau itu harus ngerti. Ya, maka kerahkan seluruh jiwa ragamu untuk belajar tauhid. Penting tauhid itu nomor 1. Itu adalah aplikasi daripada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Jika kita berzikir yang 10 kali itu Ustadz, bolehkah menggunakan tangan kanan dan tangan kiri? Tangan kanan saja. Ya. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali mah gampang. Itu pakai tangan, ngapain pakai tangan kiri? Cukup ya subhanallah, ya. Gitu aja. Ya, karena menggabungkan dengan tangan kiri katanya menggabungkan antara hak dan batil. Sedangkan yang kiri kan untuk hal-hal yang buruk. Ya, kalau zikir kan baik, lebih baik pakai tangan kanan. Lanjut. Pertanyaan ke-10, Ustadz, dengan wasilah sedekah apakah boleh berdoa minta sesuatu permintaan dengan bersedekah Ustadz, minta wasilah? Ya, sedekah apa aja ya. Anda mau sedekah apa aja ya Allah dengan sedekah. Cuma untuk mintanya jangan dunia, mintanya akhirat. Ya Allah dengan sedekahku ini jadikan anak-anakku anak yang saleh. Ya Allah dengan sedekahku ini hindarlah aku dari api neraka. Ya Allah dengan sedekahku ini mudahkan aku lewat di atas sirat ya Allah. Itu ya apa aja, sedekah apa saja ya, nggak ditentukan sedekah itu. Cuma yang pasti sedekahnya berupa materi. Ya baik makanan, minuman ataupun uang, ya nggak apa-apa. Lanjut. Ke-11, bagaimana taubat orang yang pernah pasang susuk Ustadz? Apa harus diruqyah dulu? Yang pasti dia bertobat, ya rajin zikir pagi sore, insya Allah susuknya keluar sendiri. Ya, dia harus tobat dulu lah. Nggak usah ruqyah mah nanti dia tahu bagaimana dia diruqyah tapi kalau kagak tobat. Jadi dia bertobat dulu,
ya belajar tauhid, rajin zikir pagi sore, insya Allah keluar susuknya, ya. Gak usah diruqyah sama orang aja, keluar sendiri kok. Lanjut. Ke-12 Ustadz, kalau anak yang baru lahir itu Ustadz, di azan itu bagaimana? Azan. Ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Kita lagi bahas tentang kematian ya, jangan tentang azan. Baik Ustadz. Ya, kalau bicara azan bayi lahir itu, ulama beda pendapat tentang itu. Karena kebanyakan hadis-hadisnya lemah dan lain sebagainya. Itu tentu silakan lihat di rumaiso.com tentang komplitnya. Ya, kalau saya terangin, ntar ibu pusing sendiri. Ya, ibu lihat di rumaiso.com tentang hukum mengazankan bayi. Ya, lanjut. Saya sih enggak ya, saya enggak. Lanjut. Ini pertanyaan ke-13 nih Ustadz, mungkin pertanyaan mewakili saya juga nih. Ustadz izin bertanya, apakah syarat taubatan nasuha adalah berjanji tidak mengulangi lagi kan Ustadz? Saya pengen taubat Ini nasuha tulisannya dalam bukan rumaiso. Rumaiso, tulisin Ica rumaiso.com. Ya. Rumaiso. Ibu apa? Tadi pertanyaannya. Saya pengen taubat nasuha dalam hal setelah gibah Ustadz. Tapi saya takut karena terkadang tidak disadari, kita larut dalam pembicaraan itu lagi, lalu menggibahi lagi. Baik kebaikan, kadang juga ada keburukan Ustadz. Tetapi saya ketika habis gibah langsung beristighfar. Kalau seperti ini bagaimana Ustadz? Gibah itu tergantung dia sudah sampai apa belum. Kalau beritanya, kalau dia taubat dari gibah, satu gibah itu bukan jadi kebiasaan dia. Kalau orang yang biasa gibah ya berarti belum tobat itu. Ya, kalau saya tobat dari gibah ya berarti nggak jadi kebiasaan. Dua, gibah itu ada dua, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Kalau Anda gibah, lalu beritanya sudah sampai kepada orang yang Anda gibahi, maka Anda harus datang minta maaf sama dia. Tapi kalau Anda kalau orang yang Anda gibahi itu belum belum dengar, ya, maka Anda klarifikasi, lalu Anda mendoakan orang yang Anda gibahi sambil Anda minta ampun kepada Allah. Jadi bedain antara gibah udah sampai sama belum. Kalau udah sampai kan berarti orangnya udah dengar. Berarti Anda harus minta maaf sama dia. Orang dia dengar kok. Ya, tapi kalau orangnya belum dengar, Anda bisa bertobat, Anda bisa berklarifikasi, ternyata dia enggak begitu. Kemudian Anda doakan yang Anda gibahi yang belum sampai beritanya itu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita menemukan binatang seperti kalajengking di bathtub atau di kamar mandi, kita mengira itu kiriman orang, apakah termasuk syirik? Itu mah ini kali jorok ya. Betul Ustadz. Iya, ada orang Ustadz banyak semut di rumah, jorok kali banyak bunyi. Ya, jangan segala sesuatu isinya kiriman gitu ya. Ya, dan lain-lain. Jadi kalau ini kiriman dari orang, apakah kalau ada kiriman dari orang apa termasuk syirik? Itu bukan syirik, itu suuzon. Itu namanya suuzon gitu ya. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini pertanyaan diulang lagi nih Ustadz, maaf. Wasilah sedekah bolehkah minta untuk minta keturunan Ustadz? Kalau minta keturunan mah istighfar dalilnya. Oh, baik Ustadz. Surat Nuh ayat 10. Sama apa Pak Ustadz? Sama doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, jadi yang utama kalau untuk bukannya nggak boleh ya, boleh-boleh saja. Ya, akan tapi kalau yang saya tahu untuk keturunan itu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum wa min darara yumditkum bi amwalin wa banin tuh. Jadi dengan istighfar dan taubat Allah akan perbanyak harta dan anak-anak. Udah Pak Ustadz kurang banyak. Pernah ada orang begitu yang datang sama saya bilang istighfar Bu. Kalau punya keturunan, udah Tat kurang banyak. Emang ya kurang banyak. Nah ini berapa lama datang hamil. Ya istighfar yang ada ya. Kemudian doa ya, doa. Nah, sedekah boleh juga nggak apa-apa. Tapi minta keturunan yang soleh gitu loh. Ya Allah berikan sedekah ini minta aku keturunan yang soleh. Lanjut. Satu lagi terakhir nih Ustadz, pertanyaan ke-17. Jika kita menyampaikan keburukan seseorang dengan tujuan agar orang lain terhindar dari keburukannya, apakah itu termasuk ghibah?
Kalau memang itu bahayanya luar biasa, iya. Misalnya boleh disampaikan keburukannya. Tapi masalahnya Anda sudah ngasih tahu dia belum? Jadi yang bagus tuh begini. Si A melakukan keburukan dan kita takut orang si B, si C, D akan terkena keburukannya. Maka Anda nasihatin dulu si A. Hati-hati ya, kalau kamu melakukan lagi nanti saya kasih tahu loh orang-orang. Ya, nah, seperti itu harusnya. Ya. Nah, misal terus boleh misalnya ada orang ikut aliran sesat, dia nyebarin aliran sesat. Boleh kita hati-hati ya, ikut si anu-anu tuh. Dia tuh ya nyembah kuburan. Hati-hati kamu. Nah, boleh itu nggak apa-apa untuk kemaslahatan umat. Ya, untuk kemaslahatan umat karena umat ya, bukan pribadi. Maka kalau pribadi, teman ya kasih tahu dulu harusnya orang yang mau ini ya, siapa tahu dia tobat. Siapa tahu dia nggak begitu lagi. Gitu loh. Jangan satu perkara Anda pukul rata padahal dia ternyata sudah tobat. Wallahu a'lam. Cukup Ustadz, 18 Baik. pertanyaan sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk taubatan nasuha, untuk bertauhid, untuk beramal soleh, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita cara yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya yang terpenting adalah bertobat dan bertauhid dan beramal soleh. Itu saja, mudah-mudahan jadi sebuah amal jariyah buat para pengurus. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Dina, Dewi, dan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.